Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Cerita Horor Story. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri, kali ini saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Kalian jangan subscribe channel ini. Kalian jangan subscribe channel ini, tapi kalau kalian suka dengan konten ini saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar. Bagi yang non-muslim menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya, selamat menyimak. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah luas, hiduplah seorang buruh tani bernama Pak Tarno. Kehidupannya sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana jika dibandingkan dengan kebanyakan penduduk desa lainnya. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh. Pak Tarno dikenal sebagai orang yang selalu datang paling awal ke sawah, mengerjakan setiap tugas dengan telaten, dan pulang paling akhir. Namun, banyak penduduk desa memandangnya sebelah mata. Ah, dia cuma buruh tani. Apa sih yang bisa diharapkan dari hidupnya? Ujar Bu Armi suatu pagi kepada tetangganya di warung kecil dekat pasar. Kasihan ya, usianya sudah lebih dari 50 tahun tapi hidupnya begitu-begitu saja. Apa dia nggak capek jadi orang susah? Pak Tarno, yang kebetulan mendengar obrolan itu saat melewati warung dengan gerobak kecil berisi alat-alat pertanian, hanya tersenyum dan tetap melanjutkan tugasnya. Suatu hari, Pak Somad, pemilik sawah tempat Pak Tarno bekerja, memberikan arahan. "Tarno, hari ini kau kerjakan pemupukan di petak timur, ya. Kalau bisa selesai sebelum sore," kata Pak Somad. "Baik, Pak, saya langsung mulai," jawab Pak Tarno sopan. Seperti biasa, Pak Tarno bekerja tanpa henti. Ia memikul karung pupuk, menyebarkannya dengan merata, dan memastikan tanaman padi tumbuh subur. Keringatnya mengalir deras, membasahi baju lusuh yang ia kenakan. Saat istirahat siang, ia membuka bekal sederhana berupa nasi, tempe goreng, dan sambal, lalu duduk di bawah pohon rindang di tepi sawah. Beberapa buruh tani lain bergabung. "Tarno, kau ini nggak pernah mengeluh ya? Padahal kerja kita berat sekali," tanya Pak Narto, buruh tani yang lebih muda. Pak Tarno tersenyum. "Kerja itu rezeki, Pak Narto. Meski capek, saya syukuri saja." Meski dikenal sebagai pekerja keras, banyak warga desa memandang rendah Pak Tarno. Bahkan, saat ada rapat desa membahas masalah irigasi, beberapa warga mencibir. "Ngapain dia ikut rapat? Dia kan cuma buruh tani. Apa yang dia tahu soal irigasi?" bisik salah seorang warga. Namun, Pak Tarno tidak terganggu. Ketika diminta memberikan pendapat, ia mengangkat tangan. "Pak Kepala Desa, boleh saya bicara?" tanyanya sopan. "Tentu, Tarno, silakan," jawab Kepala Desa. Dengan tenang, Pak Tarno memberikan masukan berdasarkan pengalamannya bekerja di sawah. Masukannya ternyata sangat membantu, meski banyak warga tetap meremehkannya. Suatu hari, saat Pak Tarno sedang bekerja di sawah, ia mendengar suara aneh. Suara itu seperti bisikan, pelan namun jelas. Penasaran, ia mengikuti suara itu hingga ke hutan kecil di dekat sawah. Di balik semak-semak, ia menemukan sebuah goa kecil. Suara itu seolah berasal dari dalam goa. Dengan langkah hati-hati, Pak Tarno memasuki goa yang gelap. Ia mencium aroma tanah basah dan mendengar tetesan air dari langit-langit goa. Setelah beberapa meter, ia tiba di sebuah ruangan kecil. Di sana, seorang kakek tua duduk bersila di atas batu besar. Rambut dan janggutnya panjang, putih seperti kapas. Meski sederhana, wajahnya memancarkan wibawa. "Kemarilah, Tarno," kata kakek itu lembut. Pak Tarno mendekat. Kakek itu memberikan sebuah batu kecil yang tiba-tiba berubah menjadi emas berkilauan. "Bawa ini, Tarno. Gunakan hanya untuk keperluanmu dan keluargamu. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak perlu," pesan kakek itu. Pak Tarno menjual emas itu di kota. Uang hasil penjualan cukup untuk kebutuhan keluarganya selama sebulan. Meski memiliki uang lebih, Pak Tarno tetap hidup sederhana. Ia tidak mengubah kebiasaannya dan tetap bekerja sebagai buruh tani. Namun, kondisi desa mulai berubah. Warga mulai mencurigai Pak Tarno. "Kok belanja terus di pasar ya? Dari mana dia dapat uang? Jangan-jangan dia maling?" bisik seorang tetangga.
Suatu hari, hasil panen Pak Raji, seorang petani sukses, hilang. Pak Raji langsung menuduh Pak Tarno. Kalau bukan dia, siapa lagi? Dia sudah sering kita dengar mencuri hasil panen orang, teriaknya di depan warga desa. Tanpa bukti, warga langsung mendatangi rumah Pak Tarno. Keluarlah, Tarno, jelaskan kemana hasil panen Pak Raji, teriak seorang warga. Pak Tarno yang sedang makan bersama keluarganya keluar dengan bingung. Apa maksud kalian? Saya tidak tahu apa-apa soal panen Pak Raji, jawabnya. Namun, warga tidak percaya. Mereka memutuskan mengusir Pak Tarno dan keluarganya dari desa. Malam itu, dengan hati hancur, Pak Tarno meninggalkan desa bersama istri dan anak-anaknya. Di tengah perjalanan, suara kakek tua kembali terdengar. Pak Tarno mengikuti suara itu hingga ke goa. Kakek itu kembali memberinya emas. Bawa ini, Tarno, gunakan dengan bijak. Suatu hari, kebenaran akan terungkap, kata kakek itu. Pak Tarno dan keluarganya memulai hidup baru di desa yang lebih jauh. Dengan emas yang tersisa, ia membeli rumah sederhana dan memulai usaha kecil. Kehidupan mereka perlahan membaik. Meskipun masa lalu penuh cobaan, Pak Tarno memilih untuk tetap bekerja keras dan hidup sederhana. Ia percaya bahwa kebaikan hati dan kesabaran adalah kunci menghadapi segala ujian hidup.